Berjumpa kembali bersama saya Denny Widya CBC. Para sahabat di seluruh Indonesia, saat ini saya bersama Ide Master Daniel Tobing. Saya akan membahas bagaimana cara bermain catur. Para sahabat mungkin ada yang nggak tahu cara bermain catur atau tahu cara bermain catur dan mau meningkatkan skill bermain catur. Pada pagi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang master, Daniel Tobing. Bagaimana cara kita bermain catur bagi pemula? Ikuti selanjutnya. Para sahabat di seluruh Indonesia, saya bersama Master Daniel akan berbincang-bincang mengenai cara bermain catur bagi pemula. Nah, apa yang kita perlukan untuk bermain catur? Untuk pemula hanya perlu papan catur. Papan catur ini terdiri dari 64 petak, 32 petak putih dan 32 petak hitam, serta buah catur. Ya, buah catur ada 16 putih dan 16 warna hitam. Buah catur ini terdiri dari raja, menteri, gajah, kuda, dan benteng, serta 8 buah pion. Sama, hitam juga komposisinya begitu. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Master Daniel, bagaimana sih cara bermain catur bagi pemula? Kalau yang untuk tingkat profesional itu ditambah dengan jam catur. Nanti saya akan pertunjukkan jam catur itu bagaimana. Nah, Master Daniel, bagaimana cara kita bermain catur nih bagi pemula? Setelah kita susun buahnya seperti ini, raja putih di tengah di petak hitam dan menterinya di petak putih, sedangkan raja hitam di petak putih dan menterinya di petak hitam. Warna putih ini harus di kanan ya, benar nggak? Ya. Nah, warna putih itu harus di kanan, jangan terbalik ya, para sahabat. Warna putih harus di kanan, warna hitam di sebelah kiri. Nah, bisa dijelaskan bagaimana pertama kali cara kita bermain catur setelah kita susun buahnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin sebelum kita bahas mengenai strategi-strategi permainan catur, kita harus tahu dulu nih gimana sih langkah-langkah bujang catur. Contoh nih, kalau pion baris ke depan itu bisa 2 langkah, bisa selangkah. Itu langkah pertama ya. Pertama. Lalu kalau dia ini serang, dia bisa masuk ke sini, beda jalur ataupun sebelah sininya dari jalur. Nah, itu langkah pion. Kalau langkah kuda kita tahu dia L, 2 baru 1 L. Langkah kuda, langkah L. Gajah ada 2, gajah putih dan gajah hitam. Kalau gajah hitam dia bisa berpindah jalur sesuai dengan petak hitamnya saja. Tapi kalau putih juga harus hanya bisa di petak hitamnya saja, nggak bisa pindah dari petaknya itu. Kemudian tapi dia bisa berpindah Ya. apabila di depan dia tidak ada buah ya. Kalau ada halangan seperti ini, Dia tidak bisa ini. Beda dengan kuda ya. Kuda dia lebih liar lagi, bisa loncat. lagi. Oke, baru kita masuk ke benteng. Benteng juga sama, bisa sangat jauh, bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi asalkan tidak ada penghalangnya. Kalau dia ada halangan, dia bisa lewat. Ataupun juga ada halangan seperti ini, dia bisa melewati. Oke, baru yang selanjutnya adalah menteri. Menteri itu perpaduan antara benteng dengan gajah. Jadi menteri itu bisa ke ini sesuai dengan seperti gajah ataupun seperti benteng. Bisa vertikal dan juga bisa seperti diagonal. Yang terakhirnya adalah raja. Dia juga bisa langkah, selangkahnya dia selangkah, kita lagi. Tapi dia ada langkah spesial. Kalau kuda tidak ada gajah, dia bisa rokade. Ataupun dia juga bisa rokade di sebelah ke sayap ini, seperti ini. Atau tidak ada halangan. Nah, itu rokadenya beda ya. Maksudnya kalau dia ke sini, dia harus di petak dua dari kiri ya rajanya. Kalau sini dia petak ke sini. Nah, Oke, baru mungkin kalau untuk pemula nih, kalian harus tahu dulu
opening awal atau pembukaan. Jadi kalau prinsip catur itu ada 3 bagian, opening atau pembukaan, middle game babak tengah, dan juga ending babak akhir. Ya, jadi ada persahabat, ada tiga fase dalam permainan catur itu. Pertama, opening. Itu kira-kira sampai berapa langkah ya opening ya? Mungkin 10 sampai 20 langkah. 10 sampai 20 langkah itu opening. Kemudian middle game, setelah itu middle game, dan setelah itu ending. Nah, setiap pemain harus sampai tahap itu, gitu. Atau di middle game udah kalah bisa aja terjadi ya? Iya, makanya kalau openingnya sudah salah, sudah blunder ya, pasti middle game-nya bakalan terus tertekan. Oh, Makanya harus opening harus benar dulu. Iya, iya. Nah, kemudian bagaimana cara bermain pertama kalinya? Ya mungkin kalau saya sih dulu permainan pembukaan saya pertama kali itu ini. Oh, ya. Kemudian juga mungkin di catur ini ada notasi ya. Iya, benar. Nah, para sahabat nih yang belum mengerti main catur itu ada notasinya. Jadi kita hitung ada huruf A sampai huruf H. Iya. Jadi A alfa sampai H hotel. Iya. Nah, A itu dimulai dari putih di petak hitam ya. Iya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari alfa sampai hotel. Kemudian itu yang ke samping, yang ke atas ya, yang vertikal ya, angka. Jadi yang petak kita Lalu A ini putih ya, iya. putih keluar. Ini angka 1 nih, petak 1 nih yang baris ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gunanya apa notasi itu? Notasi itu apabila di catur klasik kita harus menulisnya ya. Itu kewajiban. Kewajiban seorang pemain catur di catur klasik, catur standar, mereka harus menulis notasi. Makanya kita harus paham tentang notasi tersebut. Nah, misalnya contoh, apabila saya melangkah ini ya, melangkah pion ini dari sini ke sini, ini berarti N4. Mengapa N4? Coba saya jelaskan, Master. Ini dibilang N4. Kita harus dulu ya tadi ya bahwa A, B, C, D, E. Ini lanjut E. Lalu kita lihat lagi barisnya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi karena ini sesuai dengan notasi ada di N4, maka ditulis dengan N4. Oh, ini tulis M4 ya. Nah, kemudian setelah putih melangkah, gantian hitam melangkah. Jadi dalam bermain catur gantian ya, kita nggak bisa egois ya. Melangkah 2 kali gitu, nggak boleh ya. Iya, ilegal move. Ilegal move. Jadi dalam melangkah harus putih dulu sekali. Pertama kali melangkah adalah bidak putih atau perwira putih. Nah, yang memungkinkan untuk melangkah pertama kali adalah kuda. Karena apa ya? Karena Hanya itu doang ada bisa. lain. Nah, kalau gajah dan yang lain karena masih ada pion tidak boleh terhalang. Nah, tadi seperti tadi di awal dijelaskan bahwa hanya kuda yang mempunyai privilege untuk meloncat. Liar dia bisa meloncat. Kuda liar nih, ya. Nah, kita ulang lagi. Tadi pion melangkah ke E4. Nah, sekarang gantian hitam yang melangkah. Oke, saya bahas sekarang ini. Ini 2 langkah disebut E5 karena jalur tadi A, B, C, D, E itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, para sahabat tetap hitungnya dari putih ya satunya. Bukan dari hitam, tetap dari putih. Oke, setelah ini misalnya ya, kuda, karena nanti di putih yang melangkah, kuda akan melangkah. Karena kuda melangkah L, saya melangkahkan ke sini. Ini mungkin kalau belum tahu, ini kalau notasi, ini kan petaknya F3 nih. Ya, A, B, C, D, E, F 1, 2, 3. ya kuda melangkah ke F3. Tapi kalau di notasi ditulis ada kudanya, karena kuda yang melangkah ke F3. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tulis K, KF3 jadi KF3. Kalau main di luar harus berbahasa Inggris, NF3. NF3 ya para sahabat.
berbeda. Jadi kalau para sahabat kalau ketika main di Indonesia cukup bisa pakai bahasa Indonesia, Indonesia. KF3. Tapi ketika bermain di Inggris, di luar negeri, mereka nggak tahu tuh. Ya, harus pakai bahasa Inggris, Pak. Standarnya pakai bahasa Inggris. Kuda itu pun bahasa Inggris main. Jadi MF3. Ini karena sudah pergi melangkah, sekarang kita mau melangkah, saya melakukan ini juga sama. Nah, itu berarti kuda juga. Tinggal ke petak mana nih? Ada yang tahu nggak? Tulis di kolom komentar kalau yang tahu. Ini kalau sudah sini kita lihat lagi A, B, C. Nah, kita tahu lagi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya C6. Nah, berarti kuda C6. Ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang giliran putih nih melangkah gantian ya. Putih melangkah, saya akan melangkahkan gajah. Gajah dari F1 ke C4. Ya, C4. Gajah dari F1 ke C4. Mungkin kalau yang belum tahu, ini namanya opening Itali. Ini berasal dari Itali. Openingnya Itali. Itali ya? Ada nggak opening Indonesia? Ah, belum ada. Oh, nanti saya ciptakan. Opening Indonesia saya akan ciptakan. Ya, bersama saya akan ciptakan opening Indonesia. Ini opening Itali namanya. Giorgio Piano ya? Ya, gitu biasa. Giorgio Piano nama Italinya. Keren nih, pembukaan Itali. Nah, ini kalau kalian perhatikan yang dimakan gajah, di mana yang C4, 1, 2, 3, C, 1, 2, 3, 4, C4. Kalau notasinya itu gajah, G, C4. Kalau bisa notasinya. Oh. G, C4. Nah, sekarang giliran kita melangkah. Ya. Saya mungkin langkah biasa nih, udah F6. Oh, udah F6. Dia ngikut-ngikut, udah F6 yang keluar. Oh. Nah, sekarang saya akan melangkah pion aja. Pionnya suruh kerja, ya, jangan diam. Para sahabat, saya akan melangkah pion dari D2 ke D4. Nah, ini masih pembukaan Itali. Sebenarnya Lenceng. Lenceng. Wah, ini kalau lenceng dari Itali agak ke sono dikit ya. Iya, sono dikit. Itali itu ke sono dikit. Ini Itali sono dikit. Ini D4. Saya makan aja. Waduh, dimakan. Udah kali D4. Kuda kali D4. Kudanya lagi lapar. Makan. Wah, dia makan pion. Karena apa? Karena kudanya lagi lapar. Buat sabar ya. Wah, kuda saya ternyata lapar juga. Saya makan lagi. Kuda F3 makan kuda D4. Jadi yang tulis kuda Kali D4. Nah, kuda ada kalinya. Kalau kita makan di rotasi harus ditulis kuda kali D4. D4. Oke, saya makan lagi. Oh, makan lagi. Kali D4. Kali D4. Wah, kamu kalah putih. Makan lagi pakai menteri. Menteri mau keluar nih jalan-jalan, mau lihat situasi menterinya. Menteri kali D4. Nah, permainan ini ini opening ya. Nah, nanti kita akan memperlihatkan bagaimana permainan ini masuk ke babak tengah. Oke, ini masih opening ya. 10 sampai 20 langkah. Ya. Nah, sekarang giliran kita melangkah. Ya, kita melangkah. Oke, baik, saya akan coba melangkah biasa. Saya angkat pion satu langkah. D6. Nah, D6. Para sahabat, pionnya D6. Para sahabat, tadi Master Daniel sudah menerangkan, ingat nggak? Ada yang namanya rokade. Rokade ya. Rokade. Rokade itu adalah memindahkan raja ditukar dengan benteng. Posisinya ya. Langkah spesial dari permainan catur ini ya. Nah, saya akan melakukan langkah rokade nih. Raja, saya akan rokade dengan benteng. Yang pertama dipegang adalah rajanya, jangan bentengnya. Kalau para sahabat pegang benteng, makanya harus jalan benteng dulu. Tapi karena saya pegang raja dan saya melakukan rokade, saya tukar, raja saya taruh di sini, bentengnya saya pindahkan ke sini.
Ini adalah proses rokade ya. Ini yang dinamakan rokade di permainan catur. Rokade pendek. Ini rokade pendek. Kalau ke sebelah sana, rokade panjang. Kalau ke sayap menteri, tadi rokade panjang. Ini rokade pendek. Ya, karena petaknya lebih dekat. Oh, ini petaknya lebih jauh nih. Dari sini 5 petak nih di raja, ini cuma 4. Oke, karena dia sudah rokade, adanya aman, itu juga akan melakukan gajah di sini. Oh, Karena kalau masih ada gajah, aja nggak bisa rokade. Harus kosong dulu 2 petak ini, baru bisa rokade. oh ya. Nah, gajahnya keluar nih supaya Master Bisa rokade. Daniel nih mau rokade. Iya. Cuma kalau ada gajah di situ, Nggak rajanya bisa. tidak bisa rokade. Makanya kenapa gajahnya dikeluarkan dulu Iya. supaya rajanya bisa rokade. Oke. Nah, dalam permain catur perwiranya keluar ya. Keluar dulu, berkembang. Harus berkembang, harus bekerja ya. Jangan makan gaji buta. Jangan makan gaji buta. Perwira harus keluar. Jangan diem aja. Iya. Ya. Nah, saya akan keluarkan kuda nih. Biar kudanya jadi liar. Nah, saya ke kuda C3. C3. Oke, saya alangkah biasa, biar rajanya aman, saya rokade juga. Rokade pendek. Oh, rokade pendek. Nah, raja udah sama-sama rokade nih. Rokade ini sebenarnya tujuannya buat apa sih? Mungkin satu, biar raja aman. Wah. Kan kalau di tengah itu rawan diserang gitu. Oh, rawan ya? Nah, Wah. kalau di sini dia lebih aman gitu. Nah, dalam mungkin ini rokade ini rajanya supaya aman karena seolah baik yang melindungi, ada Ya, pion yang betul. melindungi, ada benteng yang melindungi, gitu loh, para sahabat. Jadi tujuan raja rokade salah satunya adalah mengamankan raja, ya, mengamankan raja. Nah, kita sekarang putih akan melangkah nih, putih akan melangkah ke E3. E3 nih. Nah, gajahnya mulai keluar. Ini Udah masih berkembang ini, semua. ini masih ini nih opening. Opening mengarah ke middle game. Wah, opening mulai mengarah ke middle game. Ini perwira putih 3 udah berkembang semua, tapi saya masih di sini nih, masih belum keluar. Jadi saya mau keluarin ini dulu biar berkembang. Nah, gajahnya sudah keluar nih, sudah membidik gajah putih. Nah, tinggal sekarang pilihan di putih, apakah gajah putih akan memakan gajah hitam atau gajah putih lari? Nah, Atau didiamin aja. atau didiamkan saja karena ada yang melindungi menteri. Iya, ada yang menjaga. Kalau gajah hitam memakan gajah putih nanti, Tinggal dimakan. tinggal dimakan lagi oleh menteri. Ya. Nah, langkah sebaiknya misalnya saya memundurkan ke sini. Ya, saya mundurkan nih gajah putihnya. Juga, mungkin saya akan tidak mau makan juga karena belum ada keuntungan buat saya. Jadi saya nggak usah makan dulu karena belum ada keuntungan. Oh, jadi dalam bermain catur ini ada untung Ada ruginya untung-ruginya. Kalau kita nggak untung apa yang kita lakuin? Nah, para sahabat, filosofi bermain catur yaitu ada untung rugi. Jadi para sahabat bisa menghitungnya. Ini buah-buah ini ada nilainya. Ya, tadi Iya, kita belum jelaskan. iya. Nah, kita jelaskan nih. Buah catur itu ada nilainya. Nilai paling tinggi itu raja. Raja. Nggak ternilai kan? Nggak ternilai. Karena kalau raja yang mati, selesailah permainan. Ini buah yang tidak ternilai, raja itu. Nah, di bawah raja ada menteri. Menteri itu nilainya 9 para sahabat. Menteri nilai 9. Kalau kalian para sahabat pernah sekolah atau kuliah dapat nilai 9, wah luar biasa pinter deh. Makanya menteri dikasih nilai 9. Kemudian setelah di bawah menteri ada benteng. Nah, Nilainya 5. benteng nilainya 5. Ya, satu benteng nilai 5. Kalau 2 benteng nilainya 10. Kalau kita punya 2 benteng 10. Kemudian gajah. Gajah sama kuda sama. Nah, gajah sama kuda nilai sama 3. Tiga. Ya, jadi nilainya raja tak tertinggal, menteri 9, benteng 5, gajah dan kuda 3. Nah, pion 1 ya, pion nilai 1. Di awal nggak dianggap, tapi nanti pion ini kalau maju-maju terus sampai di petak promosi, terakhir dia bisa berubah. Nah, jadi apapun yang dia mau menjadi menteri, benteng, kuda, gajah. Nah, para sahabat, ini adalah permainan catur. Nah, nanti saya akan mengajak nih Daniel, saya akan undang seorang pecatur non master Boleh. untuk melawan Daniel ya dengan menggunakan jam catur. Ya.
Nah, saya akan terangkan dulu fungsi jam catur ini. Nah, para sahabat, ini jam catur dalam permainan catur. Kalau tingkat profesional harus menggunakan jam catur ya. Jam catur ini apa sih? Yang ini yang kami bawa saat ini bertipe DBT 3000 ya. Ini 3000. Ini harganya sekitar berapa sih jam catur ini? 2 jutaan. Wah, ini 2 jutaan. Ini yang mahal loh. Mahal. Ini untuk yang profesional. Kalau adik-adik para sahabat masih belajar, beli aja murah. Ada kok yang 400.000 ya. 400.000 ya, Yamaha merek apa lah itu ada yang 400.000. Kalau masih belajar silahkan pakai yang murah aja dulu. Ini kalau udah juara Asia baru boleh pakai ini. Ini 2 juta lebih. Nah, silakan Master terangkan cara kerja jam catur Jadi ini. mungkin saya akan jelaskan bagaimana cara untuk menghidupkannya. Di sini ada tombol warna putih untuk menyalakannya, tulisan on atau off. Tinggal kita pencet sekali aja. Sudah muncul angkanya, kita tinggal pilih mau berapa. Jadi kalau kita mau ada yang 1,5 jam lebih, ada yang 5 menit, ada tulisan sini. Tulisan nomor-nomor angka-angkanya tinggal lebih jelas lagi. Saya coba untuk 5 menit saja. Ya, 5 menit. Kita akan setting jam ini 5 menit. Untuk permainan nomor catur kilat ya. Catur kilat nomor 1. Ya, 5 menit. Tinggal kita pencet ini. Untuk menghidupkannya pencet tengah-tengah ini. Kalau pencet tengah ini, waktu berjalan. Ini waktu kita berpikir, terus berkurang. Kalau kita sudah berjalan, kita pencet jam ini. Waktunya berhenti, waktu lawan yang sekarang berkurang. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, jadi para sahabat, ketika kalian sudah mengikuti turnamen resmi yang menggunakan jam catur, kalian juga harus bisa memanage waktu ya. Biar nggak jatuh jamnya. Biar jamnya tidak jatuh habis. Walaupun catur kalian menang, Kalau jam habis kalian kalah. Gitu loh. Ya, jadi ketika seorang pecatur profesional dia harus bisa memanage permainan di atas papan dan dia juga bisa memanage waktunya dengan baik, waktu berpikirnya. Oke, para sahabat, sebentar lagi kita akan saksikan Master Daniel akan melawan seorang pecatur non master ya. Wah, ini mainnya harus di full dong ya waktunya ya. Boleh. Main berapa? 52. 52. Jadi Master Daniel 2 menit, lawannya 5 menit ya. Kita akan lihat tandingan bentar lagi nih. Tetap di channel saya. Para sahabat, sekarang Master Daniel dengan waktu 2 menit akan melawan pemain kuat, badannya aja besar nih. Silakan dilihat, pemain besar. Lawannya berat nih, ya, berat nih, berat. Seorang pecatur kuat dari Tangerang, ya. Namanya siapa Pak? Wahyu. Wah, namanya Wahyu. Pak Wahyu, pecatur berat, pecatur kuat dari Tangerang akan melawan Master Daniel, menantang Master Daniel. Pak Wahyu dikasih waktu 5 menit, Master Daniel 2 menit, ya. Master Daniel perlu hanya 2 menit. Kita akan lihat siapa yang akan menang dalam pertandingan ini. Silakan. Udah, rokade hitam.
Jadi Raja Hitam mati nih, mat ya, dalam posisi begini. Nah, coba kita akan bahas nih partner tadi ya. Itu pembukaan apa ya yang dipakai? Ini namanya pembukaan F5 yang itu udah masuk Sicilia. Ya, Sicilia. Ya, kita ulang tadi ya. Coba lihat pembukaannya. Jadi ini pembukaan Sicilia. Di Catum itu ada banyak pembukaan dan setiap pembukaan banyak variannya juga ya. Nah, M4 C5 tadi. Sicilia. Ini Sicilia ya. Nah, ini pembukaan Sicilia. Varian apa ya? Nah, ini Sicilia kan. Kalau sudah masuk ini beda lagi namanya Sicilia apa? Oh, dari setiap pembukaan Sicilia yang paling banyak variannya ya. Sicilia itu paling banyak varian. Pembukaan Sicilia dalam catur itu paling banyak variannya para sahabat. Nah, itulah cara bermain catur bagi pemula yang para sahabat dapat pelajari. Nanti apabila para sahabat ingin bertanya lebih lanjut, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti saya bersama Master Daniel akan menjawabnya. Ya, sampai bertemu kembali di channel saya, di video saya berikutnya dengan anak-anak yang berprestasi lainnya. Sampai jumpa. Mantap.